Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bikin onar dan meresahkan warga, 10 anggota geng motor ditangkap aparat Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. 5 orang diproses hukum lebih lanjut. Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya sendiri di Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Mandailing, Natal. Paparkan visi dan misi debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Simalungun menghadirkan 2 pasangan calon. Kita ke informasi pertama. Aparat Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap kawanan geng motor yang meresahkan warga. Mereka juga kerap membuat onar di beberapa wilayah di Kota Medan, khususnya di kawasan Pelabuhan Belawan. 10 orang anggota geng motor ditangkap petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan saat berkumpul di sebuah warung kopi di Jalan Veteran Desa Manunggal, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Mereka diringkus berdasarkan laporan warga yang resah atas aksi anggota geng motor tersebut karena sering membuat onar di wilayah Pelabuhan Belawan. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita senjata tajam yang kerap digunakan saat melakukan tawuran. Kapolres Pelabuhan Belawan menyatakan dari hasil pemeriksaan 5 orang diantaranya akan dilakukan proses hukum lebih lanjut karena terbukti ikut serta dalam konvoi membawa senjata tajam pada Jumat malam pekan lalu. Motor Sena Marelan ini dilakukan pada hari Minggu, tanggal 17 November tahun 2024. Ini berawal informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 15 itu ada konvoi geng motor kurang lebih 40 orang dan 20 sepeda motor dan membawa senjata tajam baik itu jenis samurai, celurit, dan bendera masing-masing geng motor. Mereka ada berkumpul sebanyak 5 geng motor. Kemudian dari hasil penyelidikan Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan diketahui salah satu geng motor ini atas nama Sena Marelan, ketuanya atas nama W, mempunyai anggota 10 orang. Nah, dan sekarang ini kita tangkap 10 orang lengkap. Namun pada hari Jumat mereka yang konvoi yang meresahkan dan menakutkan bagi masyarakat itu hanya 5 orang yang ikut. Tapi pada pas penangkapan ada 10 orang, sehingga yang bisa kita proses sampai peradilan nanti kita kirimkan dan koordinasi dengan JPU sebanyak 5 orang. Kelima orang tersebut terancam hukuman 10 tahun penjara. Sementara para pelaku yang tidak terbukti ikut konvoi membawa senjata tajam akan dilakukan pembinaan dan diserahkan kepada orang tua masing-masing. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya sendiri di Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Mandailing, Natal. Aksi nekat pelaku diduga karena tak diberi uang oleh korban. Hingga kini Wildan Taun berusia 30 tahun warga Desa Huraba 2, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing, Natal, masih menjalani pemeriksaan di kantor Polres Mandailing, Natal. Wildan ditangkap polisi karena tega membunuh ibu kandungnya sendiri, diduga karena tidak diberi uang oleh sang ibu. Bahkan meninggalnya nyawa orang, korbannya Ibu Rohani, usia 66 tahun, dengan tersangka atas nama Wildan. Wildan ini adalah anak kandung dari Ibu Rohani. Kalau dari kronologis yang kita peroleh, Wildan sebelumnya meminta uang kepada ibunya, yaitu Bu Rohani, dan saat itu memang orang tua tidak ada uang. Sehingga karena posisi di rumah, yang bersangkutan tersangka langsung mengambil parang yang ada di sana.
langsung mengayunkan parang tersebut ke bagian belakang kepala atau leher dari Bu Rohani. Dan saat itu juga Bu Rohani jatuh tersungkur, kemudian meninggal. Dan pada saat itu Wildan sempat melarikan diri ke arah ladang. Polisi beserta warga masyarakat ikut mengejar dan akhirnya tertangkap oleh anggota kita, Polsek Siabu dan Polres. Kemudian kita bawa korban sekaligus tersangka ke RSUD Madinah dan saat ini sudah berada di Polres Madinah. Jadi kalau saat ini dugaan-dugaan itu sedang kita selidiki. Ada dugaan awal yaitu bahwa si pelaku ada yang menyebutkan ada kekurangan mental atau psikologi terganggu. Itu sedang kita bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk memastikan psikologisnya apakah dia ODGJ atau tidak. Yang kedua terkait yang bersangkutan juga ada indikasi sering meminta uang untuk beli minuman keras ataupun membeli narkoba. Itu akan kita kerjasama dengan Sat Narkoba dan BNN untuk memastikan kondisi yang bersangkutan apakah dalam pengaruh obat-obatan atau narkotika. Gitu sementara. Pelaku bakal dijerat pasal 338 tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dian Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Sebelumnya diberitakan seorang anak di Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Mandailing, Natal, tega membacok ibu kandungnya sendiri hingga tewas. Diduga sang anak tega melakukan perbuatan keji itu karena tidak diberi uang. Wildan berusia 30 tahun, warga Desa Huraba 2, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing, Natal, tega membacok ibu kandungnya sendiri yang berumur 65 tahun dengan senjata tajam. Saat kejadian, korban sedang memasak nasi di rumah mereka pada Senin pagi. Pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ini diduga meminta uang kepada sang ibu, namun tidak dituruti oleh korban. Ia kemudian membacok ibunya sendiri dengan parang sebelum kabur. Warga yang mengetahui kejadian itu beramai-ramai mengejar pelaku dan menghubungi polisi, hingga akhirnya tertangkap dan nyaris dihakimi warga. Meski sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong akibat luka di lehernya. Si anak datang dari depan dan masuk ke dalam. Dilihatnya ibunya lagi beresin masak. Dia ngambil golok, dia bacok ibunya. Lalu dia bacok, lari dia ke sawah. Penyebab dia melakukan itu, Pak, Bapak tahu? Enggak tahu. Enggak ada orang di situ. Oh, berarti cuma berdua ya? Cuma berdua. Enggak. Tapi dia sering kalau minta duit, enggak dikasih, dia melin ibunya gitu. Dulu, sebelum ini. Pelaku sudah diamankan aparat Polsek Siabu, diserahkan ke Polres Mandailing, Natal untuk diproses lebih lanjut. Dian Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal.